Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kabarnya sehat-sehat selalu. Selamat datang kembali di channel Studied Student bersama saya Sabriansyah. Dan di video kali ini kita akan meneruskan perancangan aplikasi penjualan pulsa sederhana kita yang di video sebelumnya kan kita sudah menyelesaikan untuk membuat tabel-tabel yang kita perlukan. Begitu ya. Dan di video sebelumnya juga kita sudah tahu tentang sedikit aplikasi kita, tujuannya untuk apa gitu ya. Dan di sini ada user role atau pengguna pada aplikasi kita, ada 3, dan kita juga sudah membuat tabelnya. Oke ya. Dan di video sekarang atau di video kali ini kita akan membuat relasi dari tabel-tabel yang sudah kita buat di video sebelumnya. Begitu. Jadi silahkan buat teman-teman dibuka dulu examnya, kemudian hidupkan MySQL-nya. Begitu ya. Nah, kalau sudah, silahkan buka SQL Yoke-nya. Begitu. Kalau nggak muncul seperti ini, artinya kan seperti ini ya, munculnya silahkan di file, kemudian new connection. Harusnya di sini sudah terdeteksi koneksi terakhir teman-teman. Oke, localhost, username-nya root. Kemudian port dari MySQL kita adalah 3306. Jadi harusnya sudah terdapat di sini. Kalau sudah, kita tes connection. Successful, beres. Kalau sudah, kita connect. Dan ini adalah hasil kita di video sebelumnya. Kita sudah berhasil membuat beberapa tabel. Nah, sekarang kita akan relasikan tabel-tabel yang sudah kita buat dari video sebelumnya. Jadi caranya kita nggak bakal pakai query MySQL, cuman kita bakal pakai tools yang ada di SQL Yoke-nya. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Kita bisa klik plus di sini, kemudian pilih New Scheme Designer. Atau shortcutnya adalah Ctrl-Alt-D. Nah, ini teman-teman bisa pakai phpMyAdmin atau bisa pakai SQL Yoke atau tools yang lain. Silahkan aja. Nah, saya menggunakan SQL Yoke di sini. Jadi, kalau sudah, kita tarik semua tabel-tabel yang kita sudah buat. Kalau kita kurang gede, kita bisa zoom in. Gini ya. Ada tabel customer, tabel mitra, ada tabel paket. Ini kecilin aja biar nggak terlalu menguras space. Gini. Sip, taruh di sini. Silakan disesuaikan aja. Kemudian pulsa kuota customer kita taruh di sini. Saldo mitra kita taruh di bawah aja. Di sini. Terus transaksi paket kita taruh di sini. Transaksi pulsa kita taruh di mana ya? Oh, atau ini di sini deh. Terus ini di sini transaksi pulsa. Paket itu kan customer ya. Jadi di sini pulsa di sini. Silahkan aja ditaruh sesuai teman-teman. Terus transaksi saldo ini kenapa nggak gede? Oh, kurang. Taruhnya di sini. Oke, beres. Yang pertama, dari hasil analisa saya yang bisa direlasikan, yang pertama, kita bisa namain relasinya atau constraint name-nya dengan ID customer pulsa kuota dari kolom ID customer di tabel customer ke kolom atau field ID customer di tabel TBL pulsa kuota customer. Yang nanti untuk on delete-nya cascade dan untuk on update-nya cascade juga. Jadi untuk pilihan ini ada cascade, ada set null, ada no action, ada restrike. Nah, saya itu sepakat atau saya mengambil kesimpulan cascade aja. Gitu. Sip, kalau udah dari mana nih? To ID customer dari table customer. Oke. Jadi kalau di SQL Yoke kita tuh bukan dari mana ke mana. Oke, tapi yang menampung mana dari sumber mana. Gitu. Jadi di sini ID customer di TBL pulsa kuota. TBL pulsa kuota di mana nih? Di sini ya. ID customer, kita bisa klik kemudian drag dari mana dia? Dari ID customer di TBL customer. Kita lepas. Nah, tadi constraint name kita apa? ID customer pulsa kuota. ID customer
pulsa, kuota. Begini. Ini saya gedein dikit ya. Oke, gini. Jadi acuannya kalau saya memberikan nama fieldnya apa, menuju ke table mana. Gitu. Di sini ID customer di table TBL pulsa kuota customer. Gitu ya. Dari mana? Dari TBL customer, fieldnya ID customer. Nah, kemudian on update-nya cascade, on delete-nya cascade juga. Nah, ini udah subuh nih. Kalau udah di save, oke, sudah beres ya. Seperti ini untuk jenis relasinya one to many. Terus, apa lagi? Terus, yang kedua kita bisa relasikan ID mitra di table TBL saldo mitra dari ID mitra di TBL mitra. Gitu. Untuk constraint name-nya atau relasi name-nya ID mitra saldo mitra. Oke. Saldo mitra mana? Ini. Ya, kita drag dapat dari mana? Dapat dari ID mitra di TBL mitra. Kita lepas di field ID mitra TBL mitra. Namanya adalah ID mitra saldo mitra. Bener ya? Oke. Kalau udah on update-nya cascade, on delete-nya cascade juga. Gitu. Terus kalau sudah kita save karena ini udah otomatis ya tadi. Save. Nah, terus apa lagi? Untuk yang ketiga, ID customer di TBL transaksi pulsa dapat dari ID customer di TBL customer. Oke. ID customer transaksi pulsa dapat dari ID customer TBL customer. Kita lepas. Oke, namanya apa? ID customer transaksi pulsa. Bener ya? Bener. Terus on update-nya cascade, on delete-nya cascade. Nah, kalau kita mau relasikan ke tabel yang sama, itu ya, kita nggak perlu save kemudian tarik lagi, nggak perlu, karena ini kan di TBL transaksi pulsa ya. Di TBL transaksi pulsa kita bisa dapat juga ID mitra dari table mitra. Jadi kita bisa tambahkan aja di sini. ID mitra transaksi pulsa. Fieldnya apa? Yang menerima. Oke, ID mitra. Oke, dari table mana? Dari table mitra. Field ID mitra. Oke. On update cascade, on delete cascade juga. Gitu. Jadi kita nggak perlu dua kali untuk narik-narik di sininya. Kalau misalnya dalam satu tabel dia ada dua field atau lebih yang hasil dari field tabel yang lain. Gitu. Terus apa lagi? Kita akan udah selesai nih. Lalu ada di table TBL transaksi paket. ID customer dapat dari ID customer TBL customer dan ID paket dapat dari ID paket di table paket. Oke. Jadi di table mana nih? Table paket ya. ID customer dia dapat dari ID customer, kita lepas. Namanya adalah ID customer transaksi paket. Gitu. Ini on update-nya cascade, on delete-nya cascade juga. Terus kita dapat juga ID paket, transaksi paket. Kita mau isikan ke field ID paket di TBL transaksi paket. Dapatnya dari mana? Dapat dari TBL paket, fieldnya ID paket. Beres. On update-nya cascade, on delete-nya cascade. Gitu. Kalau misalnya teman-teman mau review query SQL-nya, teman-teman bisa ke SQL preview di sini. Nah, ini adalah query yang dihasilkan dari kita melakukan ini. Ya, kalau udah kita save aja. Oke, beres. Ya, kalau sudah apa lagi? Yang terakhir adalah kita bisa dapetin ID mitra dari table mitra yang kita akan tarik nanti di field ID mitra pada TBL transaksi saldo. Oke. Jadi untuk transaksi saldo ID mitra, fieldnya dapat dari ID mitra TBL mitra. Kita namain ID mitra transaksi saldo. On update-nya cascade, on delete-nya cascade juga. Save. Nah gini.
Oke, kita sudah melakukan relasi teman-teman. Jadi harapannya buat teman-teman yang sudah paham mengenai sistem basis data harusnya tidak kesulitan lagi kalau kita ngebuat relasi seperti ini. Jadi sekarang harapannya kalau di TBL transaksi paket misalnya ya, di TBL transaksi paket kita ke query, kita klik TBL transaksi paket, terus kita ke table data. Untuk ID customer-nya udah bisa kita pilih ID customer di table customer. Ya, berhubung kita belum buat datanya, nggak apa-apa. Yang penting kita udah bisa narik ID customer dari TBL customer. Gitu, karena belum ada datanya kita belum bisa pilih. Intinya kita udah bisa itu dulu. Nah, ini di cancel aja. Karena kita belum mau mengisikan data kalau kita belum selesai untuk membuat trigger. Nah, trigger ini akan kita lakukan di video selanjutnya. Begitu, jadi saya rasa itu aja teman-teman untuk video kali ini. Jadi kalau kita review kembali, di video kali ini kita sudah melakukan pembuatan relasi untuk table-table yang kita perlukan di studi kasus penjualan pulsa sederhana kita. Saya rasa itu aja untuk video kali ini. Saya Nusa Briansyah pamit, saya ucapkan thank you. Terima kasih, keep learning and keep spirits.